Memaafkan sering dianggap sebagai tindakan yang mulia. Banyak orang diajarkan bahwa memaafkan adalah tanda kedewasaan, tanda kebesaran hati, bahkan tanda kekuatan. Namun, ada satu pertanyaan penting yang jarang dibahas. Apakah semua orang layak untuk dimaafkan? Atau justru ada situasi di mana memaafkan tanpa batas bukanlah kebijaksanaan, melainkan kelemahan. Dalam kehidupan nyata, tidak semua kesalahan memiliki bobot yang sama. Tidak semua orang yang menyakiti kita memiliki niat yang sama. Dan yang lebih penting, tidak semua orang memiliki kesadaran untuk berubah. Filsafat Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci, tetapi juga tidak mengajarkan kita untuk menjadi naif. Epictetus menekankan bahwa kita harus menggunakan akal sehat dalam setiap keputusan, termasuk dalam hal memaafkan. Karena memaafkan tanpa pertimbangan bukanlah kebijaksanaan, tetapi kehilangan batas. Sementara Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita harus tetap adil, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Dan keadilan terhadap diri sendiri berarti tidak membiarkan diri terus disakiti oleh orang yang sama dengan pola yang sama. Video ini bukan tentang mengajarkan kebencian. Ini tentang memahami kapan harus memberi kesempatan dan kapan harus menarik batas. Karena dalam beberapa kasus, yang perlu kamu lindungi bukanlah hubungan, tetapi dirimu. Jenis pertama, orang yang mengulangi kesalahan yang sama tanpa penyesalan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Namun, ada perbedaan besar antara orang yang melakukan kesalahan dan orang yang mengulanginya tanpa rasa bersalah. Inilah jenis pertama yang tidak layak diberikan ampunan secara terus-menerus. Mereka mungkin meminta maaf. Mereka mungkin terlihat menyesal. Namun pada akhirnya, mereka kembali melakukan hal yang sama. Pola ini bukan kebetulan. Ini adalah kebiasaan. Dalam perspektif Stoicisme, tindakan seseorang mencerminkan karakternya. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus menilai seseorang bukan dari kata-katanya, tetapi dari konsistensi tindakannya. Permintaan maaf tanpa perubahan adalah manipulasi. Dan memaafkan tanpa batas terhadap pola seperti ini adalah bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Mengapa? Karena setiap kali kamu memaafkan tanpa konsekuensi, kamu secara tidak sadar memberi izin kepada orang tersebut untuk mengulanginya lagi. Kamu mengirim pesan bahwa, apapun yang kamu lakukan, aku akan tetap menerima. Dan bagi orang yang tidak memiliki kesadaran, ini bukanlah kesempatan untuk berubah, melainkan peluang untuk terus melanggar batas. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang harus belajar mengenali sifat manusia, dan tidak berharap perubahan dari orang yang tidak berusaha berubah. Ini bukan pesimisme, ini adalah realisme. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah membedakan antara penyesalan yang tulus dan penyesalan yang strategis. Penyesalan yang tulus disertai perubahan. Penyesalan yang strategis hanya muncul saat mereka butuh dimaafkan. Jika seseorang terus mengulangi kesalahan yang sama, itu bukan lagi kesalahan. Itu adalah pilihan. Dan jika itu adalah pilihan mereka, maka kamu juga memiliki pilihan, tetap bertahan atau menetapkan batas. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, perhatikan pola, bukan janji. Evaluasi tindakan, bukan kata-kata. Berani mengatakan cukup ketika siklus terus berulang. Memaafkan sekali adalah kebesaran hati. Memaafkan berkali-kali tanpa perubahan adalah pengorbanan diri. Dan Stoicisme mengajarkan satu hal penting. Kebaikan tidak boleh membuatmu kehilangan kewarasan. Jenis kedua, orang yang memanipulasi kebaikanmu, manipulator emosional. Jika jenis pertama terlihat jelas melalui pola kesalahan yang berulang, maka jenis kedua ini jauh lebih halus, namun justru lebih berbahaya. Mereka tidak selalu menyakiti secara langsung. Mereka tidak selalu terlihat buruk di permukaan. Namun mereka memiliki satu kemampuan yang sangat merusak, yaitu memanipulasi kebaikanmu untuk keuntungan mereka sendiri. Orang seperti ini memahami bahwa kamu adalah pribadi yang peduli, sabar, dan mudah memberi kesempatan.
Dan alih-alih menghargai hal itu, mereka justru menggunakannya sebagai alat. Mereka membuatmu merasa bersalah saat kamu menetapkan batas. Mereka memutarbalikkan fakta agar terlihat sebagai korban. Mereka membuatmu meragukan penilaianmu sendiri. Inilah yang sering disebut sebagai manipulasi emosional. Dalam perspektif stoikisme, kondisi ini sangat berbahaya karena menyerang pusat kendali dirimu, pikiran dan penilaianmu sendiri. Epictetus mengingatkan bahwa hal paling penting dalam hidup adalah menjaga kejernihan penilaian. Ketika penilaianmu dikacaukan oleh orang lain, kamu kehilangan arah. Manipulator tidak selalu berteriak. Mereka sering berbicara dengan tenang, namun kata-kata mereka penuh dengan tekanan tersembunyi. Mereka bisa berkata, "Kamu terlalu sensitif, kamu salah paham, aku melakukan ini karena aku peduli." Padahal kenyataannya, mereka sedang menghindari tanggung jawab dan memindahkan beban emosional kepadamu. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita harus berhati-hati terhadap orang yang merusak pikiran kita, karena pikiran adalah satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki. Ketika seseorang mulai membuatmu meragukan dirimu sendiri secara terus-menerus, itu bukan hubungan, itu pengaruh yang merusak. Masalahnya, banyak orang tetap memaafkan tipe seperti ini. Mengapa? Karena manipulasi sering disamarkan dengan emosi, dengan cerita sedih, dengan permintaan maaf yang terlihat tulus. Namun jika pola ini terus berulang, di mana kamu selalu merasa bersalah, bingung, dan lelah, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah pola kontrol. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah mengembalikan kejelasan pada dirimu sendiri. Tanyakan, apakah aku merasa lebih baik setelah berinteraksi dengan orang ini? Apakah aku sering merasa bersalah tanpa alasan yang jelas? Apakah aku mulai meragukan diriku sendiri karena dia? Jika jawabannya iya, maka kamu sedang berada dalam lingkaran manipulasi. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, tetapkan batas yang jelas tanpa merasa bersalah. Jangan terlalu cepat percaya pada kata-kata, perhatikan pola. Dan percayai intuisi dan penilaianmu sendiri. Dan yang paling penting, jangan terus memaafkan seseorang yang menggunakan kebaikanmu sebagai kelemahan. Karena pada titik tertentu, memaafkan bukan lagi bentuk kebaikan, tetapi bentuk pengabaian terhadap dirimu sendiri. Dalam stoikisme, menjadi baik tidak berarti menjadi mudah dimanfaatkan. Kebaikan harus disertai dengan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan berarti tahu siapa yang layak diberi kesempatan dan siapa yang harus diberi batas. Jenis ketiga, orang yang tidak mau bertanggung jawab, selalu menyalahkan orang lain. Jika jenis sebelumnya merusak melalui manipulasi yang halus, maka jenis ketiga ini merusak melalui satu pola yang sangat jelas, menghindari tanggung jawab. Mereka tidak pernah benar-benar salah, setidaknya dalam versi cerita mereka sendiri. Setiap masalah selalu punya penyebab eksternal. Setiap konflik selalu disebabkan oleh orang lain. Dan setiap kesalahan selalu bisa dialihkan. Mereka hidup dalam dunia di mana mereka adalah korban, bahkan ketika mereka adalah penyebabnya. Dalam perspektif stoikisme, sikap seperti ini adalah kebalikan dari kebijaksanaan. Karena inti dari stoikisme adalah memahami apa yang berada dalam kendali kita dan bertanggung jawab atasnya. Epictetus dengan tegas mengajarkan bahwa seseorang harus berani melihat dirinya sendiri sebagai sumber tindakan. Ketika seseorang terus menyalahkan dunia luar, ia kehilangan kesempatan untuk berkembang. Dan disitulah masalah utamanya. Orang yang tidak mau bertanggung jawab tidak akan pernah berubah. Mengapa? Karena bagi mereka, tidak ada yang perlu diperbaiki. Jika semua kesalahan selalu milik orang lain, maka tidak ada alasan untuk introspeksi. Tidak ada dorongan untuk belajar, dan tidak ada ruang untuk pertumbuhan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang harus selalu memeriksa dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menilai orang lain. Ini adalah fondasi dari kedewasaan. Namun orang dengan pola ini melakukan sebaliknya. Mereka menilai orang lain dengan keras, tetapi memperlakukan diri sendiri dengan pembenaran. Mereka bisa berkata, "Aku seperti ini karena kamu. Kalau bukan karena keadaan, aku tidak akan melakukan ini. Ini semua salah orang lain."
Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar masuk akal di permukaan, tetapi jika terus diulang, itu menjadi mekanisme pelarian. Masalahnya, banyak orang tetap memaafkan tipe seperti ini berulang kali. Mereka berharap suatu hari orang tersebut akan berubah. Mereka berharap kesadaran akan muncul dengan sendirinya. Namun tanpa tanggung jawab, perubahan tidak akan pernah terjadi. Karena perubahan membutuhkan satu hal utama, yaitu pengakuan. Dan orang yang tidak mau mengakui kesalahan tidak akan pernah benar-benar memperbaikinya. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah berhenti menoleransi pola tanpa tanggung jawab. Perhatikan tanda-tandanya. Mereka selalu punya alasan, tetapi tidak pernah punya solusi. Mereka meminta pengertian, tetapi tidak pernah memperbaiki diri. Mereka menghindari konsekuensi, tetapi tetap mengulangi perilaku yang sama. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, jangan mengambil tanggung jawab yang bukan milikmu. Jangan terjebak dalam upaya memperbaiki orang yang tidak mau berubah. Tetapkan batas yang jelas terhadap perilaku yang berulang. Karena ketika kamu terus memaafkan tanpa adanya tanggung jawab dari pihak lain, kamu sedang menciptakan siklus yang tidak sehat. Kamu memberi ruang bagi masalah untuk terus hidup. Dalam stoikisme, kebijaksanaan bukan hanya tentang memahami orang lain, tetapi juga tentang melindungi dirimu dari pola yang merusak. Dan terkadang, bentuk perlindungan terbaik bukanlah memaafkan, tetapi berhenti memberi toleransi. Jenis keempat, orang yang secara konsisten meremehkan dan merusak harga dirimu. Jika jenis sebelumnya merusak melalui penghindaran tanggung jawab, maka jenis keempat ini bekerja dengan cara yang lebih perlahan, namun dampaknya sangat dalam, mengikis harga diri sedikit demi sedikit. Mereka mungkin tidak selalu berteriak, mereka mungkin tidak selalu terlihat kasar. Namun melalui kata-kata, sikap, atau bahkan candaan, mereka secara konsisten membuatmu merasa lebih kecil dari seharusnya. Komentar seperti, "Kamu terlalu berlebihan. Itu saja tidak bisa. Orang lain bisa, kenapa kamu tidak?" Sekilas mungkin terlihat sepele, bahkan terkadang dibungkus dengan humor. Namun jika terjadi berulang kali, itu bukan lagi candaan. Itu adalah pola. Dalam perspektif stoikisme, harga diri bukan berasal dari penilaian orang lain, tetapi dari bagaimana kita menilai diri sendiri. Namun Epictetus juga mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap pengaruh eksternal yang bisa mengaburkan penilaian tersebut. Masalahnya, ketika seseorang terus berada di sekitar individu yang meremehkan dirinya, tanpa disadari ia mulai mempercayai narasi tersebut. Keraguan muncul, kepercayaan diri menurun, dan perlahan standar terhadap diri sendiri ikut menurun. Inilah yang membuat tipe ini sangat berbahaya. Mereka tidak menghancurkanmu sekaligus. Mereka melakukannya secara perlahan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa seseorang harus menjaga pikirannya dari pengaruh yang merusak. Karena ketika pikiran sudah tercemar, seluruh cara kita melihat diri dan dunia ikut berubah. Orang yang terus meremehkanmu seringkali tidak merasa bersalah. Mengapa? Karena mereka menganggap itu hal biasa, atau bahkan merasa superior. Dan jika kamu terus memaafkan tanpa batas, kamu secara tidak sadar membiarkan standar itu menjadi normal. Padahal, itu bukan normal. Itu adalah bentuk ketidakhormatan. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah menyadari nilai dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah aku merasa dihargai di dekat orang ini? Apakah aku berkembang atau justru semakin ragu pada diriku sendiri? Apakah aku harus menjadi orang lain agar diterima? Jika jawabannya mengarah pada kehilangan diri, maka itu adalah tanda yang jelas. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan: batasi interaksi dengan orang yang merusak kepercayaan dirimu. Tegaskan batas dengan tenang, tanpa harus membalas dengan emosi. Kelilingi dirimu dengan lingkungan yang menghargai dan mendukung pertumbuhanmu. Karena pada akhirnya, siapa yang kamu izinkan berada di sekitarmu akan mempengaruhi siapa dirimu di masa depan. Memaafkan orang yang pernah meremehkanmu
mungkin menunjukkan kebesaran hati. Namun terus bertahan di lingkungan yang merusak harga dirimu adalah bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Dalam stoikisme, menjaga integritas diri adalah prioritas. Dan menjaga integritas berarti tidak membiarkan siapapun, secara perlahan atau terang-terangan, mengurangi nilai dirimu. Jenis kelima, orang yang menyeretmu menjauh dari nilai dan prinsip hidupmu. Jenis terakhir ini seringkali paling sulit dikenali, karena tidak selalu tampak sebagai ancaman secara langsung. Mereka bisa saja menyenangkan, akrab, bahkan terasa nyaman untuk diajak berinteraksi. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang perlahan terjadi. Mereka menjauhkanmu dari nilai dan prinsip hidupmu sendiri. Mereka tidak selalu menyakiti secara terang-terangan. Mereka tidak selalu meremehkan atau memanipulasi secara jelas. Namun, melalui pengaruh, kebiasaan, dan lingkungan yang mereka ciptakan, kamu mulai berubah. Bukan menjadi lebih baik, tetapi menjadi lebih jauh dari dirimu yang seharusnya. Dalam perspektif stoikisme, ini adalah bentuk bahaya yang sangat serius. Karena bagi para filsuf stoik, hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan nilai dan prinsip yang benar. Epictetus menekankan bahwa seseorang harus menjaga integritas dirinya dalam segala situasi. Tidak peduli siapa yang ada di sekitarnya, ia tidak boleh mengorbankan prinsip hanya untuk diterima atau merasa nyaman. Masalahnya, manusia adalah makhluk yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Jika kamu terus berada di sekitar orang yang menganggap hal yang salah sebagai sesuatu yang biasa, mengabaikan tanggung jawab, tidak memiliki arah hidup yang jelas, atau bahkan merendahkan nilai-nilai yang kamu pegang, maka perlahan standar itu akan mulai terasa normal. Dan tanpa disadari, kamu ikut berubah. Bukan karena kamu ingin, tetapi karena kamu terbiasa. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa seseorang harus sangat berhati-hati dalam memilih lingkungan, karena kita cenderung menjadi seperti apa yang sering kita lihat dan dengar. Inilah mengapa tipe ini berbahaya. Mereka tidak merusakmu secara langsung, tetapi mereka menggeser arah hidupmu secara perlahan. Dan dalam jangka panjang, itu jauh lebih berbahaya. Karena ketika seseorang kehilangan arah, ia tidak langsung menyadarinya. Ia baru sadar ketika sudah terlalu jauh. Langkah penting yang harus kamu lakukan adalah mengevaluasi pengaruh lingkungan terhadap dirimu. Tanyakan dengan jujur, apakah aku menjadi versi diriku yang lebih baik saat bersama mereka? Apakah nilai-nilaiku tetap terjaga atau mulai tergeser? Apakah aku masih hidup sesuai prinsipku atau mulai berkompromi? Jika jawabannya menunjukkan adanya penurunan kualitas diri, maka itu adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan. Langkah praktis yang bisa kamu lakukan, jaga jarak dari lingkungan yang bertentangan dengan prinsip hidupmu. Perkuat nilai internal agar tidak mudah terpengaruh. Pilih dengan sadar siapa yang kamu izinkan mempengaruhi hidupmu. Karena pada akhirnya, hidupmu akan sangat ditentukan oleh siapa yang kamu izinkan berada di sekitarmu. Memaafkan seseorang yang pernah membawa pengaruh buruk mungkin adalah hal yang bijak. Namun, terus membiarkan mereka berada dalam lingkaran terdekatmu adalah keputusan yang beresiko. Dalam stoikisme, kebijaksanaan bukan hanya tentang bersikap baik, tetapi tentang menjaga arah hidup. Dan menjaga arah berarti berani melepaskan apapun yang menjauhkanmu dari dirimu yang terbaik. Kelima jenis orang ini bukan untuk dibenci, tetapi untuk dikenali. Karena tujuan dari memahami ini bukanlah membangun kebencian, melainkan membangun kesadaran. Kesadaran untuk tidak lagi hidup tanpa batas. Kesadaran untuk melindungi diri dari pola yang merusak. Dan kesadaran untuk memilih dengan bijaksana siapa yang layak tetap berada dalam hidupmu. Pada akhirnya, memahami 5 jenis yang tidak layak diberikan ampunan bukanlah tentang menjadi keras, apalagi menumbuhkan kebencian.
Justru sebaliknya. Ini adalah tentang belajar menjadi bijaksana dalam menentukan batas. Dalam kehidupan, kita memang diajarkan untuk memaafkan. Namun seringkali, kita lupa bahwa memaafkan tidak selalu harus tetap membuka akses yang sama kepada orang yang telah berulang kali melukai, merusak, atau mengganggu keseimbangan hidup kita. Filsafat Stoikisme mengajarkan satu prinsip yang sangat penting. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Epictetus menegaskan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita mampu menjaga pikiran, nilai, dan keputusan kita dari pengaruh yang merusak. Dan Marcus Aurelius mengingatkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan prinsip, bukan sekedar mengikuti perasaan atau tekanan dari luar. Melalui 5 jenis yang telah dibahas, kamu belajar satu hal penting. Tidak semua orang layak mendapatkan kesempatan yang sama berulang kali. Ada orang yang harus dimaafkan, tetapi tidak harus diberi ruang kembali. Ada orang yang harus dilepaskan, bukan karena kamu membenci mereka, tetapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Ini bukan tentang ego, ini tentang kejelasan. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang perlindungan diri. Karena pada akhirnya, hidupmu akan sangat ditentukan oleh siapa yang kamu izinkan untuk tetap berada di dalamnya. Dan kedewasaan sejati bukan hanya tentang siapa yang kamu maafkan, tetapi juga tentang siapa yang kamu putuskan untuk tidak lagi beri akses.